embun. Kita keluar. Oke, selamat pagi Olivermers Pekanbaru. Hai. Yeay, kita live lagi di Kak Eci. Jadi teman-teman, kita sekarang ada di program Top 15 Series ya. Dan kita sudah bareng Top 15 di sini, tepatnya Top 11 Oriflame Pekanbaru. Siapa nih? Elsie. Kak Eci ini ya. Kak Eci. Oke, jadi teman-teman hari ini kita pakai masker dan social distancing karena memang kita mematuhi protokol ya sekarang. Jadi memang menjaga kesehatan banget. Nah, Kak Eci apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Berat badan naik atau turun? Nyesek kalau ditanya berat badan. Padahal udah ideal banget ya, aku nih yang kegedean nih. Tapi sehat ya sekarang ya. Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya apa nih? Di rumah Oriflame. Di rumah Oriflame memang fokus banget jadi Iya, bisnis betul. Oriflame ya. Nah, hari ini teman-teman tema kita adalah membangun tim yang kuat. Kalau kemarin Strong. itu kita pernah ngebahas membangun tim yang mandiri. Nah, sekarang agak sedikit berbeda, mirip sih, cuman berbeda ya Kak Eci. Ya, ini yang kuat Sama benar-benar tapi kuat. nggak sama. Apa Iya. ya? Sama tapi sedikit beda. Berbeda. Sedikit aja bedanya. Nah, Beda. sekarang itu kita kan mau ngebahas tim yang kuat. Kenapa? Karena memang sekarang ini banyak banget yang banyak mengeluh nih Kak Eci. Iya. Kalau untuk sekarang masa-masa pandemi kayak gini tuh susah. Iya, susah. Pada lemes kayak gitu ya. Stok kosong, jadi males gitu ya. Sehingga ya udah ikutan Lemes. Nah, di sini kita mau ngasih tahu ke teman-teman sharing bareng Kak Eci gimana sih supaya timnya teman-teman di sini bisa kuat seperti timnya Kak Eci. Sebelumnya aku mau teman-teman di sini tulis di kolom komentar dulu teman-teman dari mana, kemudian nama dan juga dari mana ya Dari asalnya asal. ya. Dari mana Supaya kita di asalnya. sini tahu nih teman-teman dari mana aja ya. Oke Kak Ci, mau tanya dulu sebelum kita ngomongin soal tim yang kuat gimana sih caranya. Tapi aku tahu dulu Kak Ci kapan sih join Oriflame? Join itu tepatnya Maret di 2017. Maret 2017 udah 3 tahun 3 ya? tahun. Oke, nah 3 tahun dan sekarang udah masuk top 50. Iya, Wow, alhamdulillah. keren banget. Nah, ini berkat dari tim yang kuat tadi Iya, ya. betul. Awal join Oriflame ini kenapa sih? Jadi awal join Oriflame itu aku terpaksa menerima Wow. ajakan upline-ku. Terpaksa gimana sih caranya maksa Terpaksa. tapi akhirnya bisa jalan kayak gini? Jadi dia itu kekeh banget ngajakin aku, padahal udah aku PHP-in selama 3 bulan. Oke, PHP Bayangin. gimana nih? Jadi dia itu upline-ku Risa Cecilia. Dia saat itu ngajak aku, Ci join Oriflame kan. Aku saat itu benar-benar nggak nolak. Aku nggak nolak, aku langsung oh iya boleh. Tapi nanti ya KTP ku lagi di rumah, aku lagi di luar. Oke. Besoknya dia chat lagi, aku lagi di luar lupa bawa dompet. Tapi emang bener-bener nggak bawa dompet atau KTP-nya emang di rumah? Cuman alasan. Kak Eci ya. Tadi tuh kayaknya aku tuh di sini nggak berani nolak karena segan. Oke, Dia karena kakak kelas. kakak kelas tapi deket nggak waktu itu? Enggak. Oh, oke. Cuman kalau ketemu gitu aja gitu, nggak kenal. Oke, kenapa sih alasannya waktu di awal itu menolak? Sebenarnya pengen, cuman mikir lagi kosmetik. Aku aja kan? nggak dandan, nggak suka dandan. Kemana mau jual seperti itu? Apalagi kondisinya di saat itu muka aku tuh betul-betul jerawatan parah. Oke. Jadi kayak ngerasa siapa yang mau beli bedak sama aku, sedangkan kondisi wajah seperti ini. Oh, Aku langsung oke. insecure gitu. Oke, emang pada saat itu aktivitas Kak Eci apa? Ibu rumah tangga Ibu masih rumah tangga. iya, waktu itu baru-baru ingat banget baru-baru nikah. Jadi baru resign juga dari Oh, pekerjaan oke. utama. Tapi nolak ya waktu itu. Nolak. Nah, selanjutnya gimana? Enggak nolak, cuman Alasan. iya aku mau gitu, tapi PHP mengulur-ulur Waktu. untuk Oke. menyerahkan KTP. Mhm. Sampai akhirnya udah 3 bulan diajak secara online, Risa itu datang ke rumah. Oh, langsung ya? Langsung nyamperin. datang ke rumah. Mampus Ini gak ada alasan iya, lagi. Ini katalog cuman 10.000 join bulan ini. Oh, oke. Ya udah mau nggak mau ini kata ya kasih KTP sama dia ya Oh, udah oke. join gitu. Dan itu langsung ngerjain bisnisnya. Selama 1 mingguan itu aku nggak ngapa-ngapain. Tapi dipepetin sama Kak Ica waktu itu? Enggak. Nggak juga, Dipepetin sih, dipepetin cuman coba aja dulu gitu. Risa itu detail banget menjelaskan waktu itu. Oke. Cuman
ini dapat uang segini bisa, dapat ini bisa, rewardnya ini itu gitu kan. Aku cuman oh iya ya mikir saat itu, jangankan jutaan, ratusan ribu aja rasanya nggak percaya aku bisa dapat dari Oriflame. Waktu itu Risa iya aja. Jadi karena segan sama si Risa, aku coba ayo udahlah aku rekrut aja. Langsung nih aku rekrut 5 orang temen aku. Ya cuman sekedar ngajak-ngajak gitu aja supaya terlihat lah sama Risa aku nih menghargai dia lah. Kak Ica lagi nonton nggak ya? Padahal dalam hati enggak Tapi ini. dengan hati yang nggak ikhlas tapi dapat rekrutan 5. Iya karena aku ngerekrut teman-teman dekat aku. Caranya itu yuk mana tahu nih rezeki kita di sini gitu aja tanpa menjelaskan embel-embel Oriflame gitu. Dan mereka mau aja mau aja ini ya. Cuman cuman nyerahin KTP besok nggak jalan. Nah gitu. Sama ya berarti sama kayak Eci di sama. awal. Nah itu selama seminggu berarti ya? Iya. Dan ternyata setelah seminggu itu tiba-tiba aku tuh dapat orderan. Jadi bermula dari kakak ipar ngeliat kok ada katalog Oriflame. Bermula dari situ. Nah ternyata dia pemakai Oriflame. Selama ini beli sama kawan karena tahu aku member Oriflame, dia beli sama aku dan nggak disangka-sangka nggak sampai 1 bulan, cuman 2 mingguan aku bisa ngumpulin 200 poin. Tanpa aku tuh kayak promosi gitu. Cuman keluarga aja tahu ya udah beli dah. Gak nyangka terkumpul 200 poin. Nah, dari situ mikir, kan 200 poin saat itu ingat banget lulus SP1 ya. Terus waktu itu ada BC di mana 200 poin bisa dapat 1 set panci. Terus dapat deposit 40.000. Di situ pikiranku mulai kebuka, Kak. Mulai kebuka. Gila ya Oriflame ini gitu kan. Bayarnya cuma 10.000. Aku nggak dari hati nih ngerjainnya, tapi bisa ngedapetin sebanyak ini. Gimana seandainya kalau aku tuh semangat, pasti bisa dapetin yang lebih gitu kan. Gitu. Nah mulai dari situ aku mencoba, yuk kenapa nggak dicoba gitu. Dimulai dari di awalnya tadi nggak dari hati karena nggak enak. Teman-teman nanti di sini yang lagi nonton ada juga yang mengalami hal seperti itu. Sekarang lagi aku dipaksa nonton nih. Dipaksa join nih di Oriflame. Nah teman-teman mungkin emang ini udah jalannya teman-teman, udah rezekinya teman-teman di sini. Jadi memang benar-benar harus dikerjakan dari hati lagi, mulai pelajarin lagi Oriflame. Coba aja dulu gitu kan. Nah Kak Eci sekarang selama 3 tahun udah jadi top 15 nih, top 11. Mungkin nanti naik lagi tahun depan. Amin. Ya, kan, top 1. Nah itu tadi sejarah. Top 1 sejarah. aja. Mungkin nomor 2 gitu ya. Nomor 3 gitu ya. Nah itu tadi sejarah ya Kak Eci dari Oriflame ya. Teman-teman bisa diambil pelajaran kalau misalnya teman-teman di sini juga punya downline yang masih belum semangat, masih yang ikhlas antara nggak ikhlas ngasih KTP ke teman-teman, tetap pepetin, datengin langsung ke rumahnya. Kayak Risa pantang menyerah langsung ya. Nah mungkin nanti bakal terbuka di hatinya. Oke, kita fokus ke tema kita hari ini, ngebahas soal tim yang kuat, membangun tim yang kuat. Nah menurut Kak Eci, penting nggak sih yang namanya tim yang kuat nih Kak Eci? Penting banget teman-teman. Kenapa nih? Karena kalau tim kita tidak kuat, kita itu akan susah untuk berkembang di bisnis kita ini. Kita akan susah untuk menaiki jenjang karirnya di Oriflame. Bayangin aja nih, misalnya teman-teman sudah menjadi senior manager. Tapi teman-teman tidak memiliki tim yang kuat. Bagaimana caranya teman-teman menghasilkan SM berikutnya? Menjadi misalnya senior director, gold director gitu. Karena di saat mau fokus ke sini, di sini ambruk kayak gitu. Jadi penting banget yang namanya punya tim yang kuat agar kita kan pengen nih bisnis kita ini jangka panjang ya Kak, gitu berkembang. Kalau kita nggak punya tim yang kuat, kita bakal stuck di situ-situ aja. Walaupun kalau SM aja ya bahkan bisa rontok lagi. Walaupun kita nantinya udah naik goal, senior goal, nggak ada kemungkinan nanti jatuh lagi gitu. Karena nggak kuat tadi. Fondasinya itu nggak kuat. Maksudnya tuh nggak jangka panjang ya Kak gitu. Mungkin cepat kali ya, SM-nya cepat tapi ternyata di bawah-bawahnya itu nggak kuat, timnya nggak kuat, itu bakal gampang rontok. Dan ngulang lagi dari awal. Kan capek ngulang-ngulang. Mending kita dari awal itu membangun tim gimana nih supaya timnya menjadi kuat. Oke. Tim yang kuat menurut Kak Eci ini seperti apa? Tim yang kuat menurut aku tuh mandiri. Mandiri Iya. Mandiri ya istilahnya
contohnya seperti sekarang ini kan masa pandemi ya Kak. Yes, masa pandemi. Banyak Dimana alasan banyak ya. alasan banget yang namanya nggak ada yang mau beli nih Kak. Yes. Orang mana mau beli make up, lebih baik beli beras. Banyak banget seperti Terus itu. ada yang nggak bisa jualan Kak, stok kosong. Udah Yes, aku ini tawarin permasalahan yang Iya. sekarang lagi banyak dialami, Yes, stok betul. kosong. Terus akhirnya stok kosong ya udah banyak lemas, mau nggak ada order. yang mau beli. Tapi ketika kita punya tim yang kuat tadi, mau stok kosong, mau kendala mau kayak gimana pun, dia pasti tetap berdiri. Walaupun Iya, walaupun banyak angin banyak angin, dia tetap berada di situ. Dia tetap berusaha jualan, dia tetap berusaha merekrut, walaupun tahu itu sulit gitu. Tapi tetap dia bertahan untuk ini. Ya namanya kalau naik turun itu wajar ya Kak, namanya bisnis. Tapi dia tetap kondisinya strong di sini. Yes, Dia tetap walaupun mau turun, dia belajar. lagi. Iya betul. Nah, ngomongin pandemi, ngomongin stok kosong. Nah, di timnya Kak Eci nih, kan sekarang kalau misalnya dilihat dari timnya Kak Eci tuh kuat banget. Nah, gimana sih di timnya Kak Eci ini supaya si tim-timnya ini menjadi kuat walaupun sekarang stoknya kosong, misalnya contohnya ya apa pandemi sekarang. Di Kak Eci-nya sendiri gimana ke timnya nih? Kalau prinsip aku ya, kalau kita ingin memiliki tim yang kuat, teman seperjuangan yang kuat gitu kan, strong gitu kan. Kalau menurut aku kita harus seperti itu dulu Kak. Oke. Kita harus belajar dulu gitu kan, gimana kita menghadapi itu. Misalnya contoh kayak tadi, kita harus mempelajari semuanya dulu, mempelajari tentang ya produk juga, terus sistemnya gimana, terus mentalnya kita. Kita tuh harus ngaca. Kita harus ngaca, aku udah menjadi sosok yang kuat gak sih buat upline-ku? upline, Ketika kita sudah memantaskan diri seperti itu, kita duplikasi ke tim-tim kita gitu. Jadi jangan mengharap punya tim yang kuat, tapi sedangkan kita aja nggak memantaskan diri menjadi kuat seperti itu. Nah, kalau misalnya tentang stok yang kosong, ini kan Iya. isunya Iya, stok kosong. lagi riuh banget ya Betul. sekarang. Stok kosong kapan restock gitu. Nah, untuk di timnya Kak Eci gimana cara menanggapi stok kosong ini? Nggak dipungkiri banyak banget yang lemas, banyak banget yang ketika di follow up ya Kak, di follow up nggak bisa, lagi stoknya kosong gini-gini segala macam, sehingga mereka blok gitu kan. Banyak, nggak bisa dipungkiri, apalagi member-member baru. Tapi aku selalu mengarahkan ke core-teamnya aku buat yang sabar. Kita nggak boleh kalah sama keadaan ini. Namanya bisnis, pasti ada naik turunnya. Bukan Oriflame aja Kak, kita jualan di luar itu tetap sama gitu kondisinya. Apa yang harus kita lakukan? Apa stok kosong tersebut? Misalnya nih hand cream 30.000 ini lagi kosong. Aku buat mengarahkan mereka untuk mencoba hand cream yang lain, yang mungkin harganya nggak jauh beda Kak. Dicoba dan kita bisa menyarankan sama pembeli kita mengganti produknya. Tapi ketika pembeli itu tidak mau, ya udah nggak apa-apa. Itu artinya bukan pasaran kita cari coba yang lain gitu. Nah, tipsnya ini boleh banget ya teman-teman. Kalau misalnya yang sekarang itu yang lagi kosong, misalnya Swedish Spa ya, ada beberapa yang kosong. Nah, mungkin teman-teman boleh mengarahkan ke produk yang lain. Produk lain, betul. Misalnya ganti aja sama body cream, ini hampir hampir sama gitu. Atau scrubnya Swedish diganti Spa sama yang Milk and Honey. yang Milk Honey gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa ceritakan keunggulan dari produk penggantinya ya betul. Kak Eci, ya kalau misalnya mereka nggak mau, ya udah nggak apa-apa, kita cari pasaran kita yang lain gitu. Kalau kita fokus sama yang kosong ya nggak ketemu ya, akhirnya nggak naik gitu. level. Betul. Nah, benar banget teman-teman ya, nih tipsnya keren banget. Jadi kalau misalnya nanti ditolak, misalnya aku nggak mau ini, aku udah biasa pakai ini, udah kita sebutin keunggulannya, ini lebih bagus, ini juga aromanya enak, tapi ternyata mereka nggak mau, ya udah move ke yang lain. Karena yang masih lain, banyak yang betul. lain yang mau teman-teman prospek. Gitu. Karena nggak dipungkiri ya, aku pribadi pun ngerasain itu gitu kan, ngerasa yang aduh stok kosong kayak gitu. Tapi kalau kita cuman mikirin itunya aja, ya yang enggak jangankan naik level 200 poin pun nggak bakalan susah ya, gitu. jadi gampang lah kalau misalnya urusan kayak pandemi, terus juga kayak stok kosong, ini sebenarnya ada solusinya. Iya, sebenarnya ada solusi ya. Jadi bayangin aja kalau kita punya tim yang kuat tadi Kak, kita kasih arahin gitu, oh iya juga ya, dia menerima positif masukan kita tadi. Tapi kalau udah dari awal dia udah lembek, ya udah lembek aja, mau dikasih
arahan kayak gimana pun dia tetap goyang gitu. Nah, balik lagi nih Kak Eci, supaya si timnya kita ini kuat, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai upline? Kalau Kak Eci tadi mungkin udah dikasih tahu juga bahwa kita harus menjadi upline yang baik, downline yang baik dulu untuk upline kita. Nah, secara detailnya apa aja nih Kak Eci? Untuk Sebagai upline, kita sebagai upline tadi kita harus memposisikan kita sebagai downline yang diinginkan oleh upline kita gitu. Contohnya apa nih? Menduplikasi gitu kan. Jadi kan kalau untuk member gitu ya, kalau untuk member influencer gitu. Oke, boleh deh. Jadi kalau untuk member ini, aku selalu mengarahkan mereka untuk mau belajar semuanya, khatam semuanya. Misalnya dia harus mau kalau udah di posisi member, dia itu harus mau mempelajari tentang produk, mau mempelajari tentang sistem yang ada di Oriflame, gimana cara yang order segala macam, cara getting started, itu tuh emang betul-betul harus sudah khatam. Kalau dia sudah sebagai member. Nah, ini member berarti 3%, 6%, 9% iya, dia ya? sudah belajar untuk merekrut, bahkan sudah mau belajar ketika dia sudah punya tim, dia sudah mau belajar untuk ngebina. Jadi ngebina itu bukan harus 12% dulu. Ketika kita masih 3% pun kita sudah merekrut, itu memang harus melatih untuk membina. Ini ngebinanya sendiri atau didampingi nih sama upline-nya nih? Tergantung. Ada aku pribadi ya Kak, aku ngedengerin upline-ku dulu. Ngedengerin upline-ku, aku catat sendiri. Ketika udah dicatat kan udah paham, ya udah aku sendiri mencoba. Kan ada tipe seperti itu, tapi aku juga mengarahkan bagi mereka, jika ingin bantuanku aku siap membantu. Aku menggandeng misalnya nemenin mereka gitu. Karena dulu juga pernah sih, karena mungkin masih kurang pede, aku ngajak upline-ku, yuk jumpain si Anu. Nah, aku ngejelasin, nanti ketika ada tambahan-tambahan dari upline, itulah yang diarahin. Tapi tetap walaupun sama upline, tetap aku yang harus dan tetap harus belajar ya. Iya, dari betul. situ. Karena kalau dari awalnya aja udah upline aja, yang ini kapan kita belajar dan gitu. akhirnya nggak mandiri dan nggak kuat ya. Jadi aku selalu sering banget ya, aku kadang diajakin sama member-member aku, yuk temenin ketemu sama ini, ayo. Tapi aku bener-bener nggak mau yang aku yang nge-GS, harus dia dulu. Nanti yang kurang-kurangnya baru dia ditambahin gitu. Jadi kan jadi belajar ya Kak. Dan kita tahu juga kita sebagai upline apa nih yang kurang dari getting Betul. startednya dia. Nah, teman-teman ini penting ya. Ketika teman-teman pengen timnya kuat mandiri, harus dari awal dilatih. nih. Yes. Betul. Harus dilatih dari awal, dimulai dari member nih. Membernya ini termasuk member baru nggak Kak Ci? Member baru ya enggak lah Kak. Belum member ya? Belum. Berarti dari 3% ya? 3% ketika dia sudah mulai mau merekrut gitu. Berarti dimulai dari 3%, 6%, 9%. Karena gini loh Kak, kalau kita nih udah punya member, tapi dia udah ngerekrut, tapi nggak kita arahin untuk kita pintarin gitu kan. Misalnya gimana cara mendaftarkan member, gimana caranya berbelanja di aplikasi, nggak kita ajarin. Yang itu yang adanya nanti kita capek sendiri. Kak, orderin dong, Kak, daftarin dong gitu. Sehingga nanti ketika dia merekrut, dia bingung mau ngejelasin apa sama membernya itu gitu. Jadi emang betul-betul dilatih dari awal. Yes, dari usia dini gitu dari ya. usia dini. Tapi lihat dulu, kita harus melihat dia 3% ini emang benar mau melanjutkan, maksudnya mau menjalankan sebagai pebisnis atau pemakai. Kalau cuma pemakai ya nggak perlu. Nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya dia sebagai pebisnis, iya Kak, aku mau jadi pebisnis Oriflame, aku mau bonus segini-gini, aku mau ngerjain bisnisnya. Nah, disinilah teman-teman ajarkan dari awal untuk mandiri, untuk menjadi tim yang kuatnya kita, jadi timnya kita ya. Yang tadi adalah harus bisa getting started sendiri, pelajarin produk, terus apalagi dia paham apa sih yang bisa didapat di Oriflame. Setidaknya dia tahulah tabel bonusnya Oriflame, suksesnya juga ya. Itu penting banget. Makanya itu harus khatam dulu teman-teman di level member. Iya, betul. Mana timnya yang member dicatat teman-teman. Boleh dikualifikasikan, ini yang member harus belajar ini, harus belajar ini ya. Betul. Terus naiklah dia menjadi influencer. Nih Kak Ci. Apa nih yang harus mereka lakukan? Nah, otomatis kalau udah menjadi influencer, dia udah khatam nih semuanya. Nah, tinggal lagi dia memantapkan diri untuk belajar ngebina tadi Kak. Dia ngebina yang mini-mini ini menjadi influencer. Berarti influencer mengajarkan si member ya, mengajarkan 3, 6, 9 melakukan yang dia lakukan tadi gitu. Terus berarti duplikasi ya. Duplikasi itu penting banget.
Oke, berarti udah bisa ngebina. Kalau ngebawain training nih. Nah iya, jadi kalau aku ya itu 9% pun udah, kalau dia udah menunjukkan menunjukkan bahwa dia serius, bahwa dia nggak bersemangat. masalah. Kita bisa belajar sama yang 9%. Kita diarahin, kita pandu dia untuk menjalankan training tadi gitu. Sehingga nanti ketika dia udah manajer, dia udah terlatih, udah terbiasa gitu. Udah betul-betul menjadi mini split out yang kuat gitu. Berarti di tim KC kalau misalnya di level 9%, kalau misalnya dia memang dia punya potensi, nggak ada yang mungkin dia dikasih kesempatan buat belajar ya, gitu. berarti nanti ketika dia udah 12% itu udah matang banget ya, udah bisa dalam seminggu mungkin 3 kali bawain training gitu ya. Tapi nggak semua sih seperti itu. Emang betul-betul siapa sih yang punya ini gitu. Oke. Nah itu tadi untuk influencer adalah menduplikasi ya, supaya downline di bawahnya melakukan hal yang sama pada saat dia menjadi member. Terus melakukan training, apalagi nih Kak Ci ketika menjadi influencer supaya menjadi kuat. Ya itu sama aja sih sebenarnya, ya? cuman Kalau untuk rekrutnya apakah lebih kencang lagi? Iya, kalau rekrut ini, kalau aku pribadi ya, aku nggak pernah yang namanya kamu harus merekrut segini, aku harus segini, aku nggak pernah seperti itu. Tapi aku kayak sama core team akibahnya ini ya, aku teman-teman bayangin kalau kita rekrut satu bulan cuman 1, 2, 3, gimana sih perkembangan bisnis kita dibandingkan dengan kita minimal sebulan kita merekrut 10 orang. Anggap 10 orang kita rekrut, misalnya ini jalan 5 orang, itu 5 orang 100 poin aja, itu penambahan poinnya udah 500. Jadi kayak membuat gambaran gitu. Aku nggak menyaranin teman-teman buat minimal 10, tidak. Karena aku pribadi pun masih belajar. Jadi ayo kita sama-sama menunjukkan kalau kita bisa sebulan itu 10. Jadi nanti kayak saling menyemangati. Jadi saling tag, seseruan. Ini KTP pertama, KTP kedua kayak gitu. Nah, sehingga mereka itu nggak menjadi beban rekrut 10. Kadang-kadang kan bayangin, kamu harus ya sebulan 10 misalnya kan, dia jadi beban. Sehari tuh, ya aku belum dapat KTP ini kayak gitu kan Kak. Tapi kayak kalau dijadikan seseruan kayak gitu, oh ya kayak sih juga ya udah sama-sama gitu. Dikasih pandangan juga ya, ketika merekrut segini kamu bakal segini, ketika cuma merekrut cuma 2 atau 3 gimana mau berkembang biasanya. Tapi dikasih gambaran seperti itu ya teman-teman. Sama-sama. Kita bukan hanya mengarahkan, tapi kita juga melakukan gitu. Nah kalau misalnya kita punya tim yang kuat tadi dari awal, itu pasti yang punya yang namanya ikut. tim pasti ikut ya. Dia jadi menduplikasiin ke tim dia yang ke bawahnya kalau udah gitu. Tapi memang benar-benar teman-teman harus dari awal sudah membina timnya ini tadi supaya kuat tadi ya. Ketika kita nggak memaksakan, mereka udah tahu sendiri nih aku harus rekrut berapa nih bulan ini ketika mau naik level. Keren banget. Nah itu ketika menjadi beauty influencer, jadi member harus begini, jadi beauty influencer harus begini, menjadi entrepreneur berarti senior manager. Apa nih yang dilakukan senior manager supaya dia menjadi tim yang kuat? Kan harapan kita kalau menjadi senior manager itu dia sudah ini ya Kak, strong banget ya Kak. Strong banget, benar. Strong banget, dia bukan lagi menduplikasi yang tim member-membernya itu, tapi dia sudah mengarahkan si manajer-manajer tadi menjadi apa ya? Menjadi yang kuat juga. Iya benar. gitu. Berarti jadi sebenarnya influencer itu sama entrepreneur itu tugasnya udah sama. Berat juga ya. Sama juga gitu. Cuman tadi kan bedanya kalau influencer ini kayak mengembangkan si member-member ini menjadi influencer, dan kalau kita kan kayak gimana caranya mengembangkan si influencer tadi gitu kan. Menjadi mengarahin senior manager juga gitu ya, menjadi open-open. Nah, ketika kita udah menjadi senior manager nih kan Kak Ci, kayak kita bertugas mau naik title, berarti kita harus menjadikan downline kita senior manager juga gitu kan ya. Nah pada saat kita sudah menjadi senior manager, kan biasanya kan kita juga dibantu nih sama upline sebelum menjadi senior manager. Nah kan misalnya kita 18%, ayo dong ini disupport banget ya, disupport banget untuk menjadi senior manager. Nah ketika udah menjadi senior manager, apakah si upline ini sudah tidak fokus memegang senior manager? Apakah masih fokus? Tergantung. Kalau menurutku tergantung, kalau yang aku alami tergantung kondisi jaringan downline kita tersebut. Kondisi yang seperti apa nih? Kondisi seperti ini, dia itu bisa mencapai senior manager gitu. Itu tuh kenapa? Apakah dia mempunyai core team sehingga dia bisa menjadi senior manager, atau dia ini
bukan kebetulan sih, kayak misalnya kan ada tuh biasanya sebenarnya dari SF-nya aja tidak memungkinkan gitu, tapi karena di bulan itu promonya sangat menarik, misalnya super busy minimal 200 poin kamu dapat ini, itu kan biasanya jiwa-jiwa pengejar hadiah muncul hadir yang gitu gak kan, aktif jadi yang nggak aktif aktif gitu jadi ya. aktif. Nah maka jadinya dia menjadi senior manager. Jadi manager. kita harus melihat dari itu dulu. Kalau misalnya bulan depan tidak ada hadiah yang bagus ini, apakah dia masih bisa bertahan atau enggak gitu. Jadi aku pernah banget dulu kejadian downlineku ini udah jadi SM, jadi aku udah ngerasa 2 bulan 3 bulan dia udah ngerasa kuat gitu kan. Aku pindah ke yang ini, ke kaki selanjutnya, kaki selanjutnya. Tapi ketika aku mau fokus di kaki ke selanjutnya, ini rontok. Kenapa? Ternyata dia memang punya manajer, tapi di bawah manajer ini manajernya manajer poin tadi. Manajer BC tadi ya. Iya, manajer pengejar hadiah. Dia bisa manajer karena di dalam jaringannya itu banyak si pengejar hadiah saja, siluman yang datang ketika ada hadiah, nggak ada hadiah dia nggak jalan gitu. Nah pada saat si rontok atau rontok ya bahasanya ya, kalau misalnya tadi Kak Eci udah fokus ke kaki kedua ternyata kaki pertamanya rontok, nah Kak Eci balik lagi dong ke kaki jujur pertama. yang aku alami, aku balik lagi. Aku diskusi gimana caranya agar dia menjadi yang kuat tadi. Ya nggak gimana ya, jalan keluarnya memang harus mencari si core team yang baru. Berarti digali lagi di kedalaman, digali lagi ke dalaman, sehingga ketemu sama core team yang tadi yang sevisi sama kita, ya yang bisa diajak kerja sama. Nah kalau kita udah punya tim yang kuat tadi, ya udah. Nah itu berarti untuk kondisi pada saat kita punya SM, punya SO yang ternyata SM-nya itu karena poin. Tapi kalau misalnya SM-nya itu karena core team, apakah kita bisa melepas, kita fokus ke kaki kedua, Kak Ci? Bisa. Bisa ya? Iya bisa, apalagi dia yang sudah mandiri banget. Mandiri itu dia nggak perlu dia suruh-suruh upline lagi. Dia udah mandiri banget, dia mau ngapain ya, dia mau buat apa ya untuk timnya, dia mau gimana ya, dia tinggal diskusi sama upline-nya. Aku mau buat seperti ini, mau buat seperti ini ya, cuman hanya sharing aja gitu kan. Tapi dia kalau udah punya tim yang kuat tadi kan dia jalan gitu ya Kak. Nah related sama yang tadi Kak Ci yang kaki pertama rontok gitu ya. Nah gimana nih caranya supaya kita mengembalikan, mungkin pada awalnya dia adalah, kita anggap adalah tim yang kuat nih karena bisa menjadi SM, misalnya SM bulan pertama, bulan kedua, ternyata kita kan terlena tuh kan Kak. Ternyata bulan ketiga ada masalah, misalnya kayak stok kosong, terus juga mungkin masalah-masalah yang lain, masalah pribadi mungkin sama downline-nya. Nah dia jadi tim yang nggak kuat lagi, tim yang lemah. Nih, gimana nih Kak Ci mengembalikan dia supaya menjadi tim yang kuat? Aku biasanya bakal komunikasi sama dia dari hati ke hati dulu. Aku harus tahu dulu kenapa dia bisa tiba-tiba lemah. Pasti ada sesuatu kan Kak, entah itu masalah dalam Oriflame, entah itu masalah dia punya masalah pribadi sehingga mempengaruhi bisnis dia, kan ada seperti itu. Jadi aku kayak nanya dulu, ngomong dulu dari hati ke hati. Ketika kan kita kalau udah enak cerita gitu, udah tahu masalahnya, ya mungkin kita bisa ngasih solusi gimana ke depannya. Kalau misalnya seandainya udah ketemu solusinya, aku bakal ngarahin dia lagi. Kalau memang dia menunjukkan dia mau berubah gitu kan, ya ayo gitu. Walaupun lah nanti di saat dia udah berubah, misalnya dia udah semangat lagi, dia mau ngerjain lagi tapi hasilnya belum nampak, nggak masalah. Yang penting dia menunjukkan kalau dia itu mau jalanin serius gitu. Tapi ketika kalau misalnya dia cuman alasan-alasan aja, kan banyak deh. Iya Kak, sebenarnya mau serius nih di Oriflame, tapi sekarang aku lagi ada masalah. Masalahnya apa? Ini terjadi ya. Iya, soalnya lagi sibuk skripsi lah, inilah itu. Nah mungkin kita bisa ngasih saran. Nah tapi kalau misalnya dia nggak mau menerima sarannya kita atau mencari jalan keluarnya enak sama enak nih, ya udah nggak mungkin aku bakal ya udah kamu fokus aja dulu sama itu kalau nggak mau ngejalanin Oriflame gitu. Nah tapi ada mungkin sebagian iya Kak, aku bakal ngerjain, tapi ternyata masih lemes juga gitu. Aku bakal ngasih kesempatan melihat dia mau berubah atau enggaknya gitu kan, selama 3 bulan. Jadi dia tetap di dalam core team itu ya, di dalam core team. Jadi aku lihat
kan kita sering komunikasi nih, teman-teman kita ini ya, kita ngelakuin ini ya, kamu ini ya, kamu hari ini gini ya. Kalau kita udah menyarankan dia tapi dia tidak, cuman iya aja tapi dia tidak ngerjain, mohon maaf 3 bulan gak ada perubahan, aku bakal komunikasi lagi sama dia. Sepertinya setelah 3 bulan kamu gak nunjukin perubahan nih, mohon maaf ya, sepertinya aku bakal ngeluarin kamu dari kortin dulu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau seandainya nanti kamu ingin mencoba lagi, grup ini akan terbuka lebar untuk kamu. Jadi kita tetap menjalin komunikasi yang baik sehingga ketika dia mau balik lagi sama kita, dia tuh nggak sungkan, nggak ngerasa nggak enak hati gitu ya Kak, kayak gitu. Karena kalau kita mempertahankan dia terus, ya kasihan diri kita juga gitu ya. Sampai berharap mulu ya. Kita berharap sama dia, ternyata dia ya kasihan kan diri kita gitu. Nah, berarti kita mencari kedalaman dia ya. Mencari kapten siapa yang bisa kita ajak. Kalau dia nggak bisa diajak kerja sama, ya udah kita cari dorongannya, mana tahu bisa diajak kerja sama sama kita. Pasti ada lah ya, kalau misalnya senior manager pasti ada di bawah-bawahnya. Yang manajer-manajernya. Nah, ngomongin soal tim yang kuat nih Kak Ci, di tim Kak Eci ini biasanya level berapa sih mereka bisa dikatakan kuat? Nggak bisa kalau menurutku, kalau dari jaringanku ya, itu nggak bisa ditentuin dari level. Jadi ditentuin dari apa nih? Karena gini, ada yang sudah 12% sama yang 18% nih misalnya gitu kan. Yang 12% ini dia udah kuat banget. Gimana? Dia memang betul-betul menciptakan si core team tadi. Dia sudah punya member 9%, yang di bawah 9% ini udah 6%, di bawah 6% ini udah ada yang 3%, memang betul bekerja seperti itu. Ada yang sudah 18, terus yang 12% ini udah punya core team gini, dia udah mandiri banget. Misalnya, dia mau ngelakuin apa ya? Buat training mungkin rutin gitu ya. Gitu. Dia buat sendiri. Mungkin dia minta saran sama upline-nya, ini gimana ya? Aku mau buat ini bagus nggak? Dia tuh udah ada, udah tahu mau ngelakuin apa. Tanpa kita suruh kamu training ya, kamu rekrut segini ya, nggak perlu digituin lagi. Tapi dia udah bisa menduplikasi ilmu dia itu ke timnya. Tapi yang 18% ini seharusnya kan harus lebih jago nih. Benar. Udah ngerasa kita kuat banget. Padahal yang 18% ini cuman punya member-member, dia nggak punya si manajer. Di dalamnya itu cuman banyak tim-tim hore-hore aja yang gitu. pengejar hadiah tadi ya. Kalau hadiahnya bagus bakal rame tuh. Tapi kalau hadiahnya nggak bagus bakal sepi gitu. Berarti nggak ditentukan oleh level ya Kak, gitu. Tapi ditentukan seberapa gigihnya dia untuk mau belajar ya pasti. Mau belajar, mau action. Nah teman-teman di sini kalau misalnya ngerasa dirinya masih ketika training itu harus dicolok dulu sama upline-nya, ditegur dulu, kamu udah bikin training belum, kamu udah getting started belum, kamu udah ngapain. Nah itu berarti teman-teman belum termasuk tim yang mandiri ya. Karena salah satu ciri tim mandiri adalah tim yang kuat adalah sudah mau melakukan sendiri tanpa disuruh-suruh. Karena kan seharusnya nih senior, jangankan manajer ya, manajer 12%, 9% pun lah, 12 lah ya Kak minimal. 12% ini kan seharusnya kayak getting started kayak gitu kan udah katam banget. Jadi setiap ada member tuh mungkin dia nggak lupa untuk membuat training itu gitu. Tapi ada kan yang manajer ini dia tuh ya udahlah nanti aja sama upline-ku. Kayaknya aku nggak ini banyak alasan sehingga dia tidak membuat itu gitu. Kan banyak banget yang seperti itu. Nah, apakah di sini teman-teman sudah terbuka aku termasuk tim mandiri atau enggak? Boleh nanti diintrospeksi diri lagi ya. Apakah teman-teman termasuk tim yang kuat atau enggak? Nah, Kak Ci mau nanya dong, ketika kita mau di sini kan pasti banyak teman-teman juga yang pengen mengejar senior manager. Nah, pengen mengejar senior manager berarti kita harus menjadi tim yang kuat, harus punya tim yang kuat juga, kayak gitu ya. Nah, ketika kita mau jadi senior manager, kalau dari Kak Eci sendiri berapa kaki sih yang Kak Eci pegang? Jadi dulu itu waktu awal-awal aku tuh kayak ngebuka kaki banyak banget Kak. Banyak banget, lebar banget gitu ya? Banget, lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang. Tapi dari 10 orang itu kan nanti kita nggak bakal bisa fokus ya ke semuanya gitu. Benar. Jadi aku ngelihat dulu nih, siapa sih yang di sini yang potensi, yang dia menunjukkan dia itu semangat gitu kan, dia mau mencoba merekrut gitu kan. Lihatlah poin terdekatnya.
poin terdekat yang dari ini, yang terdekat yang bisa kita naikkan siapa, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia bisa diajak kerja sama, kayak gitu. Nah jadi nanti kan pasti kita nemu tuh sebiji, 2 biji, 3 biji. Tapi aku kemarin itu fokusnya 4 sih. 4. Lewat dari 4 itu aku nggak bisa fokus lagi. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung kita. Kan ada orang yang bisa fokus banyak. Ada yang cuma bisa fokus 2 orang aja gitu kan. Kalau aku kemarin 4 itu fokus semua rata, fokus semua, atau ada 2 nih atau 1 nih yang fokus dulu? 2. Yang 3, 4 nih fokus juga, ngerekrut juga, cuman dia masih member gitu kan. Nah 2 ini yang lebih manajer, difokusin ya. Betul. Nah seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya mau ngejar senior manager, kalau dari Kak Eci kemarin punya 4 yang mau difokusin, tapi yang benar-benar yang mau difokusin yang, itu 2. Iya, 2. Jadi dari sekian 10 itu kan kita bisa seleksi itu kan, mana yang betul-betul menonjol, yang mudah diarahin, yang dia mau ngerekrut, yang dia pokoknya apa yang kita arahin dia mau ngelakuin. Nah itu kan udah bisa kita anggap untuk menjadi calon kortimnya kita tadi. Berarti cara mengidentifikasinya dari keempat tadi nih, siapa nih, ada 10 udah teridentifikasi jadi 4. Dari 4 ini ya 2. Kita pasti kelihatan kan Kak, dari 4 ini siapa ya yang lebih menonjol gitu. Nah tadi adalah poinnya yang mendekati. Iya, poinnya mendekati. Mana poin yang terbesar ya, pasti itu dulu yang kita lihat. Iya pasti gitu kan, poin yang terbesar. Yang kedua, bisa nggak sih dia diajak kerjasama gitu. Cuman 2 itu atau ada lagi? Banyak sih sebenarnya. Mandiri tadi yang termasuk tadi, ya di awal ketika dia menjadi senior, menjadi member, apakah dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Influencer apakah melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Wah keren banget. Nah sepertinya ini pertanyaan terakhir nih Kak Ci, ya kalau misalnya kita ngelihat brandingan Kak Eci gitu ya, selalu dekat dengan timnya, dengan apanya, dengan downline-nya itu dekat banget. Apalagi kalau misalnya downline-nya naik level, downline-nya ulang tahun gitu ya, atau makan siang bareng, itu kayak seru banget, ya kayak dekat banget. Tipsnya dong Kak Ci, gimana sih ngebangun kedekatan dengan tim? Karena emang seseru itu ya. Kalau teman-teman penasaran bisa follow Instagramnya, Facebooknya, itu dekat banget dengan downline-nya. Jadi gimana sih tips dekat sama tim? Yang pertama itu nggak jauh-jauh dari komunikasi teman-teman. Menjaga komunikasi. Kayak pacaran ya? Kayak pacaran, betul. Kayak pacaran. Aku nggak jauh-jauh kayak dekat sama siapa ya Kak? Like aku ya? Iya, dengan tim pokoknya dekat banget. Tim pokoknya. Aku tuh belajar untuk komunikasi, lebih mengenal dia dulu. Lebih mengenal dalam dia ini siapa sih? Dia ini gimana sih? Aku belajar untuk aku harus mengerti mereka, bukan mereka mengerti aku. Kita sebagai upline ya. Iya, ketika aku nggak serak sama si A, aku harus mencari titiknya dulu. Kenapa bisa nggak serak? Sehingga mengenal, ngomong dari hati. Contoh nih, aku biasanya nggak serak sama downline aku, si A. Aku nggak mau berlarut-larut. Aku nggak suka gini-gini, mati lah gini-gini. Karena kita kadang egois kan. Aku nggak mau seperti itu. Tapi aku mencari gimana ya supaya aku bisa klop sama dia. Jadi aku nggak mau bahas Oriflame Kak. Jadi aku langsung dikomunikasiin ke orangnya dikomunikasikan, gitu ya. Aku cerita-cerita, aku sering chat dia pagi siang malam, adek gitu kan. Padahal itu untuk deket gitu kan, gimana caranya dia tuh bisa nerima aku seutuhnya aja. Bukan sebagai kayak partner bukan bisnis, sebagai apa, bukan. Benar, tapi kadang-kadang bahkan nih dek lagi apa, keluar yuk sekedar makan siang, atau apa, aku lagi suntuk nih, alasannya aku lagi suntuk, padahal aku nggak suntuk gitu kan, cuman nah kalau dia bukan member sih, dia anak milenial gitu, aku bakal berusaha untuk masuk ke dia gitu kan, menjadi seru, menjadi gitu. Ibu-ibu rumah tangga Jadi jadi kan, milenial gitu. Omongannya kan kalau sama anak banyak nih di tim aku yang leg 1 leg 2 itu kan anak milenial banget, yang baru ngeliat nonton iklan yang aja gitu. Ikutan gitu. Iya, ikut juga. Seru juga ya ternyata sama mereka. Tapi ketika aku berhadapan sama ibu rumah tangga, aku tuh kayak cerita, seru banget ya kalau misalnya anak kita ntar kedepannya sekolahnya di sini, gini kayak cerita gitu. Bayangin masuk sekolah aja udah 20 juta. Kita besok anak kita gimana ya? Dia menyambung. Nah, nanti kan bisa tuh kita
kalau udah klub gitu kan, kita bisa lebih enjoy ngejalanin bisnis kita sama mereka gitu Kak. Jadi intinya kita harus belajar untuk mengerti semua orang. Jangan kita berharap kok harus ngertiin aku sendiri loh di sini, aku upline loh gitu. Aku nggak mau mereka itu menganggap aku sebagai upline. Aku ingin mereka menganggap aku sebagai kakak mungkin gitu kan. Kalau mereka yang udah kakak-kakak mungkin menganggap aku adik kayak gitu. Oke, berarti memang benar-benar membangun kedekatannya itu kita harus mengerti downline ya. Iya, downline yang seperti ini kita harus bersikap seperti apa, Betul. downline yang begini kita harus gimana. Iya. Jadi nggak semua orang itu sama teman-teman. Kalau misalnya nggak suka nih Kak, aku nggak suka sama sifat si A, aku nggak mau mendam. Oke. Aku memang langsung aku lontarin gitu. Langsung ngomong ke Langsung dia, aku nggak suka nih gitu. Tapi nggak mau lihat handphone, tapi Oke. langsung Ketemu pernah nih ya. kejadian gitu, aku nggak suka, aku ngajak dia. Jadi aku kayak, ya aku gini loh, tapi maaf ya, gini kayak dari hati ke hati gitu. Cara ngomongnya juga enak ya, bukan yang aku nggak ah. suka sama kau ya. Iya, kayak nggak ya. gitu. Karena kalau dipendam-pendam, nih downline bakal jalan sama kita lama gitu. Nggak Kalau enak misalnya- banget kita ngejalanin sesuatu, ngejalanin bisnis sama orang yang kita tuh mendem-mendem nggak enaknya Yes, gitu. Kalau dongkol itu bisnisnya nggak bakal lama Nggak bakal nih ya, lama, nggak bisa kerja sama karena betul. bisnis ini adalah bisnis kerja sama teman-teman. Jadi bener-bener kita itu kayak dilatih untuk belajar sabar, untuk dilatih untuk belajar mengerti orang kayak gitu. Nah, kalau untuk komunikasi, karena tadi intinya adalah komunikasi kepada timnya kita. Apakah komunikasinya ini setiap hari, Kak Ci, atau setiap Yes. hari berapa kali? Aku ingat banget sama lek-lek aku ya, bukan tim ya. Tim ya sering, maksudnya memang betul-betul sama lek. Itu tuh pagi, siang, malam. Nggak terhitung lagi jamnya, kadang jam 2 malam. Namanya anak gadis ya, tim aku. Kakak, mereka itu nggak ada merasa mikir, ih ini kan Kak jam Ci lagi 2, tidur, Kak Ci tidur. Mereka itu positif mikir ya. Kalau Kak Ci bangun, dia pasti baca. Kalau misalnya dia lagi tidur, ya udah besok pasti dibalas. Ngapain segan-segan Atau nelfon gitu. nggak sih? Pernah Nelfon, nelfon? Oh, nelfon juga malam-malam. Malam-malam. Kadang kan aku sama tim itu nelfonnya kadang jam 1 malam baru nelfon. Kan ada nih tipe orang yang dia itu onnya tengah malam Kak, kayak gitu. Ya udah kami nanti sesuruhannya jam 1 malam, jam 2 malam kayak gitu. Jadi lebih ya komunikasi tadi lah. Hampir tiap hari Hampir ya, tapi tiap emang hari. nggak melulu ngomongin soal Oriflame ya, Enggak, Kak Ci ya. bahkan nih sampai sekarang pun misalnya nih aku nggak fokus lagi nih misalnya sama leg 1, leg 2, misalnya aku ke yang lain, aku tetap menjalin komunikasi sama tim-tim aku yang tadi. Komunikasinya tuh walaupun nggak menceritakan Oriflame, kita tuh kayak liburan ini seru, kita pergi seseruan yuk, fotoan gini-gini gitu. Kalian suka pergi jalan-jalan ya, staycation Iya, juga iya, ya, walaupun sekarang nggak bisa keluar kota, staycation di Pekanbaru Di aja. Pekanbaru, iya. Tapi oke. tuh nggak perlu yang gimana-gimana, ngumpul aja. Foto-foto. Misalnya, udah ke rumah aku yuk ngumpul, makan bakso atau apa, kayak gitu aja tuh udah ngerasa seneng banget gitu, Oke. sering banget. Nah, pada saat Kayak ngumpul-ngumpul gini, misalnya makan siang nih Kak Ci, atau staycation kayak kemarin, aku lihat seru banget. Nah, itu apakah ada juga ngomongin tentang bisnis atau cuman staycation gitu. foto-foto Nggak ada, doang? palingan foto-foto yang terus kita bilang kayak gini, teman-teman, ini tujuan kita untuk ngerjain Oriflame ini enak banget liburan kayak gini. Bayangin Oke. liburan kayak gini aja senang, gimana kalau ditraktir Oriflame, kita ke Bangkok, Iya, kita ke sini, benar. jadi Lebih gede. nyangkut. Ya, kita semangat ya ngejar Spanyolnya, kita semangat ya ini. Jadi dari yang seseruan tadi tetap nyangkut menceritakan bisnis kita. Lebih memotivasi gitu. ya, Betul. tapi nggak yang berat-berat. Iya, teman-teman, nggak yang berat-berat, jadi diomongin. mikir. Jadi yang tadinya yang nggak semangat, Kak, pokoknya aku mau ngejar Bangkok, pokoknya aku ngejar ini gitu. Oke, dan menunjukkan bahwa kita tuh bahagia Iya, mengerjakannya ya, betul. sehingga nanti dolan-dolan kita juga ngerasa aku mau jadi upline aku seperti upline aku, Iya, ngerjainnya betul. dengan senang hati. Oke Kak Ci, aku mau ini kan udah terakhir nih ya, dan jamnya juga udah hampir 1 jam. Ya, ternyata. Kalau udah ngomong sama Kak Eci nih ya, butuh waktu berjam-jam. berjam-jam. Nah, terakhir dong kata-kata mutiara untuk teman-teman di sini supaya punya tim yang kuat seperti timnya Kak Eci. Duh, aku nggak pandai gitu. Kan udah belajar ya dari milenial, udah jadi milenial Cuman sekarang. ini sebenarnya bukan kata-kata mutiara sih ya, cuman sedikit pesan. Kuat ya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan suatu berlian, kita harus menjadi berlian tersebut. Oke. Sederhananya ya, kalau kita ingin punya tim yang rajin, tim yang kreatif, tim yang kuat, jadilah seperti itu dulu. Jadilah downline yang seperti itu dulu untuk upline kita.
nanti kedepannya pasti kita akan dititipin dengan seperti itu. Oke, keren banget Ya. ya. Jadi memang benar-benar kalau misalnya teman-teman pengen punya sesuatu, teman-teman harus memang benar-benar misalnya pengen punya tim seperti ini, kitanya harus menjadi tim Harus seperti itu. itu. Oke, jadilah tim yang kuat sehingga teman-teman mendapatkan tim yang kuat juga. Oke. Nah, teman-teman sudah berakhir top 15 series kita. Jangan lupa nanti di bulan depan di top 15 series masih ada lagi bareng top 12, top 13, top 14 dan top 15 ya. Masih ada tips-tips seru lainnya teman-teman. Dan untuk Kak Eci terima kasih hari ini. Sama-sama. Walaupun tadi malam lagi sakit ya. Mendadak. Mendadak tapi sekarang itu memang benar-benar Kak Eci memperjuangkan untuk datang ke sini untuk sharing ke teman-teman, dan pastinya di sini udah banyak banget ilmu yang didapat. Aku juga banyak banget yang harus aku pelajari lagi untuk membantu teman-teman nantinya. Dan semoga Kak Eci nanti segera open lagi. Amin. Segera jadi diamond ya, dan teman-teman di sini juga menjadi tim yang kuat dan mendapatkan tim yang kuat juga. Oke, kalau gitu terima kasih dan see you next time. Bye bye. Ada musik ya. Kak Eci, thank you ya. Sama-sama kakak. Kak kuatnya mana bang? Kak.